loh kalau presiden ingin baik kerjanya tentu ingin dia ya KPK yang kuat, yang tegas karena membantu dia pasti. Ya kan? Yeah. Enak. Dulu ya Pak, saya bekerja dengan banyak presiden. Pak SBY itu kalau merawat KPK, saya salut itu. Kalau ada apa-apa dengan KPK, dia lindungi itu. Saya tahu. Sampai mengeluarkan perpu. Zaman Bapak menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi? Iya, saya Ketua Mahkamah Konstitusi. Gitu. Termasuk ketika KPK, 2 orang itu akan ditangkap. Bibit sama Trianto? Saya ditelepon oleh Eri Riana di setengah malam. Pak Mahfud, ini saya dengar si Chandra sama si Bibit mau ditangkap. Tolong sampaikan ke Pak SBY. Kata Pak Eri Riana waktu itu. Pak SBY itu kalau Pak Mahfud bicara mendengar. Subuh saya ke rumah Pak SBY di Cikeas. Pak, ini mau ada penangkapan Pak. Panggil Pak Joko Suyanto. Cegah itu jangan sampai terjadi. Pak Joko Suyanto dipanggil sama dia. Oke Pak Mahfud, kita kerja. Gitu Pak SBY loh. Sesudah tertunda akhirnya ditangkap juga kan. Yeah. Ngeyel ini, Polri-nya ini ngeyel waktu itu. Kan Pak SBY yang kemudian mengeluarkan perpu. Agar tidak terjadi kekosongan. Nah ini Pak SBY kalau untuk KPK oke, komitmennya. Oke. Saya bekerja sama dengan dia melindungi KPK. Oleh sebab itu saya berani dulu kan gebrak lewat MK karena presidennya mendukung. Ya, contoh yang baik untuk presiden berikutnya Pak ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak ya saya menyederhanakan, andaikan Pak Prabowo nanti mau sungguh-sungguh efektif korupsi itu diberantas, maka sebaiknya Pak Prabowo itu dalam pemerintahannya nanti merevisi undang-undang KPK, kemudian kembali kepada KPK yang lama. Iya, mudah-mudahan. Udah 2 pasal itu aja. Ya, yang lain udah gitu. Karena gini, mudah-mudahan 2 pasal itu pasal tentang apa namanya? Pimpinan KPK. Itu tadi kewenangan untuk melakukan penuntutan. Diberi kewenangan. Kemudian yang kedua, dewasnya itu diperkuat sehingga menjadi lebih ini. Gitu. Soal masuk ke rumpun eksekutif seperti sekarang? Kenapa? Sebenarnya tuh salah praktek. Begini loh, masuk rumpun eksekutif. KPK itu disebut masuk rumpun eksekutif karena KPK itu bukan lembaga legislatif, tidak membuat undang-undang. KPK itu bukan lembaga yudikatif karena dia tidak mengadili. Terus di mana? Kan lembaga ada 3. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Tidak bisa masuk ke legislatif, tidak bisa masuk ke yudikatif. Berarti di eksekutif. Tetapi jelas putusan MK itu. Dia ada di rumpun eksekutif tetapi bukan anggota kabinet. Ini kan salah praktek. Selama ini? Iya, selama saya jadi... Mereka hadir? Pak Firly hadir di sidang kabinet? Diundang dia di sidang kabinet. Kalau sidang paripurna selalu hadir. Lah apa urgensinya Pak Firly hadir? Tapi saya kan tidak boleh ya. Itu apa namanya mempersoalkan itu. Tapi mestinya tahu, tidak boleh. Loh, itu kan demi penegak. Loh, kalau gitu... Lembaga lain yang seperti Pak Firly juga diundang dong. Komnas HAM, KPU, LPSK. Iya kan? Iya. Diundang, kenapa hanya KPK? Kalau dianggap bahwa itu penting untuk penegakan. Jadi itu persoalan praktek saja Pak ya? Jadi dia bukan lembaga eksekutif. Tetapi dia masuk dalam rumpun eksekutif. Kan gitu. Karena dia bukan legislatif dan bukan yudikatif. Gitu aja lah artinya. Bahwa KPK itu eksekutif sama dengan KPU. Sama dengan Komnas HAM kan gitu sebenarnya artinya. Lalu orang mengartikannya itu bawaan presiden gitu. Nggak bisa. Baik Pak, berarti kalau kita kesimpulannya menjawab pertanyaan Pak Mahfud tadi bahwa